Oke, halo teman-teman. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang soal UAS genap tahun 2021-2022, yang mana ini akan fokusnya ke persamaan diferensial, ya. Jadi fokusnya ke persamaan diferensial dulu. Dan mungkin ini nggak bakalan eh, satu video untuk semua satu paket soal gitu enggak. Mungkin aku breakdown ya perkara durasi juga biar apa ya, biar nggak terlalu numpuk di satu video gitu. Nah, tapi kita mulai dulu yang nomor satu A ya. Satu A kita punya persamaan diferensial seperti ini ya. Nah, 2 kali Y plus 3 dx min xy dy sama dengan 0. Nah, kalau misalkan persamaan diferensial itu kita coba-coba dulu lah gitu. Kita coba-coba dulu. Coba-coba. Nah, kita coba-coba dulu. Pertama kita pisahkan dulu. Separable. Nah, kalau misalkan separable tidak bisa, berarti kita bisa pakai eksak atau kita mungkin bisa pakai linear dan seterusnya. Gitu. Jadi sebenarnya untuk persamaan diferensial itu coba-coba. Nanti kalau misalkan di tengah jalan kita pakai separable itu tidak bisa, ya kita langsung ganti metode lain gitu biar gak terlalu habis banyak waktu. Nah, lalu bagaimana untuk nomor 1A? Nomor 1A ini kita bisa coba separable dulu ya. 2 kali Y plus 3 di sini. Ini aku pindah ya, pindah ruas sama dengan XY DY ya. Di sini aku mau ngepisahin mereka. Jadi X aku satuin dengan X dan Y aku satuin dengan yang Y gitu. Ini 2 per X dx sama dengan Y per Y plus 3 dy. Seperti itu ya. Nah, ternyata bisa dipisahkan. Nah, kalau misalkan bisa dipisahkan, itu kita integralkan kedua ruas langsung. Ini. Jadi nanti integral 2 per X dx sama dengan integral Y per Y plus 3 dy. Nah, yang ini kita dapat ya 2 ln X plus Cx. Nah, kalau yang ini bagaimana? Ini bisa kita manipulasi. Ini kan jadi integral Y plus 3 min 3 bisa kan ya? Nah, kita samakan dengan penyebutnya gitu. Y plus 3 dy. Nah, kemudian dari sini ini 2 ln X, aku tulis dulu 2 ln X plus Cx sama dengan, nah ini kan bisa dipisah. Y plus 3 per Y plus 3 min 3 per Y plus 3 dy. Nah, yang ini kan nanti jadi 1. Jadi nanti kalau misalkan dituliskan 2 ln X plus Cx sama dengan integral yang ini jadi 1 min 3 per Y plus 3 dy. Nah, oke. Yang ini itu bisa jadi ln ya. Jadi nanti 2 ln X plus Cx sama dengan Y min 3 ln Y plus 3. Iya, jangan lupa tanda mutlaknya ya. Nah, oke. Jangan lupa plus CY juga. Sebenarnya CX sama CY ini jadikan satu nggak apa-apa langsung gitu. Nah, 2 ini kalau misalkan aku masukkan ke ln itu kan bisa. Nanti jadi ln X kuadrat plus Cx sama dengan ini juga bisa Y minus ln Y plus 3 pangkat 3 plus CY gitu. Nah, ini bisa aku pindah. Jadi C aku taruh di ruas kanan semua dan Y aku taruh di ruas kiri. Jadi kita kelompokkan semua. C-nya kita sendirikan. Ini jadinya ln X kuadrat minus Y plus ln Y plus 3 pangkat 3 sama dengan CY min CX. Nah, CY min CX ini adalah suatu konstanta yang angkanya sebenarnya kita nggak tahu pasti gitu. Jadi mungkin bisa kita tulis langsung aja
ln x kuadrat min y plus ln y plus 3 pangkat 3 sama dengan c. Dan we get the result ln x kuadrat minus y plus ln y plus 3 pangkat 3 sama dengan c. Oke, ini tentang nomor 1. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya, 1b. Aku copy dulu soalnya. Oke. Nah. Oke, ini untuk nomor 1b. Nah, di sini kita punya y sin x plus x y cos x dx plus x sin x plus 1 dy sama dengan 0. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana kira-kira? Apa yang perlu kita lakukan? Pertama kita coba untuk separate dulu. Kita coba untuk memisahkan mereka dulu gitu ya. Y sin x plus xy cos x dx plus x sin x plus 1 dy sama dengan 0. Oke, ini aku pindah ruas yang satunya ya. Y sin x plus xy cos x dx sama dengan minus x sin x plus 1 dy. Kemudian ini y-nya bisa kita keluarkan ya. Y-nya bisa dikeluarkan, jadinya sin x plus x cos x dx sama dengan minus x sin x plus 1 dy. Oke, kemudian ini kita pindah, kita satukan ya. Jadinya nanti sin x plus x cos x per ini minus x sin x plus 1 dx sama dengan dy per y. Nah, kalau misalkan case-nya seperti ini kira-kira memungkinkan untuk diselesaikan, tapi memang caranya bakal sangat panjang dan sangat sulit ya. Jadi ini butuh waktunya ya lama lah gitu. Susah untuk separable. Sebenarnya memang bisa dipisah, cuman rada sulit aja gitu. Nah, lalu yang untuk kedua kita bisa pakai apa ini namanya? Kita bisa pakai eksak ya, metode eksak gitu. Nah, kalau metode eksak itu bagaimana? Jadi misalkan ini aku pisah. Nah, misalkan kita punya suatu fungsi atau persamaan gini, mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Maka pertama kita perlu melihat apakah dia itu eksak atau bukan. Eksak atau bukan. Nah, ngelihatnya bagaimana? Syaratnya cuma satu. My sama dengan nx. Ini saja. Nah, my itu apa? My itu adalah turunan parsial dari m ya terhadap y. Dan nx itu adalah turunan parsial n terhadap x. Nah, atau dou n per dou x. Nah, di sini ini bisa kita lihat ya. Ternyata apa aku tulis dulu aja ya? Aku tulis dulu aja persamaannya deh. Y sin x ditambah xy cos x dx ditambah x sin x plus 1 dy sama dengan 0. Nah, dari sini
ini kita ketahui bahwa yang menjadi mx, y itu adalah y sin x plus xy cos x. Kemudian yang menjadi sin itu adalah x sin x plus 1. Maka ini kita bisa mencari my-nya ya. My sama dengan tadi dou m per dou y. Berarti turunan dari fungsi m terhadap y, tapi secara parsial. Yang mana kita anggap y itu sebagai variabel, x itu sebagai konstanta, ya. Jadi yang mengandung x dianggap konstanta. Nah, dari sini turunan parsial m terhadap y itu adalah sin x, karena ini y jadi hilang, plus x cos x. Seperti ini. Nah, lalu bagaimana untuk yang nx? Nah, untuk yang nx itu berarti parsial n terhadap x. Nah, berarti ini yang x kita anggap sebagai variabel, yang y kita anggap sebagai konstanta. Nah, lalu kalau misalkan seperti ini bagaimana? Ya berarti kita pakai u kali v atau uv. Nah, berarti nanti kita dapatkan ini sin x plus x cos x. Ternyata my sama dengan nx. Maka kita bisa simpulkan bahwa persamaan diferensial ini eksak. Nah, lalu bagaimana langkah pengerjaan untuk eksak ya? Kalau misalkan diketahui persamaannya eksak. Solution. Kita perlu ingat dua. Yang pertama, bahwa bentuk penyelesaian nanti akan berupa si x, y sama dengan c. Ini penyelesaiannya. Nah, yang kedua, ini sebenarnya kayak dua pilihan ya, bisa pilih bebas mana yang mau didulukan. Psi x itu sama dengan m, sedangkan psi y itu sama dengan n. Gitu. Nah, si x ini sama dengan apa? Ya otomatis si x itu sama dengan dou si per dou x, atau turunan parsial si terhadap x. Kemudian si y itu sama dengan turunan parsial si terhadap y. Intinya dua ini. Nah, kita perlu cari dulu apa psinya ini. Psinya itu apa? Dengan cara step 2. Nah, ini kita ambil salah satu. Misal aku mau ambil yang ini. Berarti si x itu sama dengan m. M itu mana? M itu yang tadi, mxy. Nah, yang ini. Berarti bisa aku tulis dou si per dou x itu sama dengan m. M-nya apa tadi? Y sin x plus xy cos x. Nah, ini ya, xy cos x. Nah, lalu apa yang kita lakukan berikutnya? Ya, dou x-nya kita pindah menjadi y sin x plus xy cos x dou x. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita bisa integralkan. Dou si integral y sin x plus x cos x dou x. Nah, ini bisa jadi si. Kemudian ini berarti nanti jadi min y cos x. Jadi prinsipnya kalau integral yang seperti ini sama aja. Kita integralkan yang x-nya saja ya. Yang lain selain x kita anggap sebagai konstan. Nah,
permasalahannya adalah bagaimana kita mengintegralkan yang ini. Ini Y ya. XY cos X dou X. Nah, ini gimana? Nah, untuk yang seperti ini kita bisa pakai parsial. Parsial, kita misalkan U itu sama dengan X, maka nanti DU sama dengan DX. Ini. Nah, DV itu sama dengan cos dou X. Berarti bisa kita tuliskan V itu adalah sin X. Gitu ya. Nah, kemudian untuk parsial, kita punya, kalau misalkan kita punya integral dari U dV, itu sama dengan UV min integral V du. Berarti integral U dV kan yang tadi. Integral XY, ini ada Y-nya ya. Nah, itu. Jadi ini nanti dx sama du sama dengan y dx. Nah, kalau misalkan kita masukkan nanti xy cos x dou x sama dengan uv, u-nya itu tadi xy, kemudian v-nya adalah sin x, dikurangi integral v-nya tadi sin x, kemudian du-nya adalah y dx. Nah, ini tadi kan kita anggap y itu sebagai yang konstan ya, xy sin x, maka nanti ini bisa ditulis min y integral sin x dx. Berarti ini nanti bisa jadi xy sin x, integralnya sin itu min cos ya, jadi bisa aku tulis plus y cos. Ini ya. Berarti kita balik lagi ke sini. Nah, kita balikkan lagi. Maka C adalah min y cos x plus xy sin sin x plus y cos x. Nah, kita nggak boleh lupa, ini kan parsial. Jadi kita tambahkan fungsi. Fungsi apa ini? Fungsi h y. Kenapa kok hy? Ini tadi kita parsialnya terhadap x ya, parsial x ya, terhadap x. Nah, kalau misalkan ada fungsi hy, kita parsialkan terhadap x, itu kan sama dengan 0, gitu ya. Jadi masuknya nanti seperti ini, gitu. Nah, kita sudah dapat C, tapi kita perlu mencari hy-nya dulu. Nah, kita punya misi mencari hy. Nah, caranya bagaimana? Kita punya bantuan kedua, yaitu CY itu sama dengan N. Nah, CY itu apa? CY itu adalah dou C per dou Y, turunan parsial C terhadap Y. N itu apa? N itu yang tadi, yang ada di atas. X sin X plus 1. Nah, X sin X plus 1. Ini. Oke. Ini bisa kita turunin ya. Jadi nanti dou min Y cos X plus xy sin X plus y cos X plus hy-nya jangan lupa, per dou Y itu sama dengan X sin X plus 1. Ini. Nah, oh ya, ini bisa dicoret ya. Oke. Ini jadi kalau misalkan diturunkan, ini jadinya X sin X plus H aksen Y sama dengan X sin X plus 1. Ini bisa dicoret sehingga nanti H aksen Y itu sama dengan 1. Nah, ini kita integralkan keduanya. Jadi integral H aksen Y sama dengan integral dari 1
Nah, kita dapatkan HY itu sama dengan Y plus C. Nah, HY-nya sudah ketemu. Apa yang kita lakukan berikutnya? Kita kembali lagi ke C. Nah, kita langsung ke solutionnya aja. Solutionnya itu adalah CXY itu sama dengan C. Nah, C-nya itu tadi apa? Min Y cos X plus apa tadi? XY sin X plus Y cos X plus HY sama dengan C. C-nya yang ini ya. Nah, kemudian oke, cocok ya. Nah, ini tadi bisa dicoret. Jadi bisa XY sin X plus HY sama dengan C. HY-nya kita masukkan. XY sin X plus Y plus C sama dengan C. Nah, hati-hati di sini plus C, kalau misalkan kita pindah ruas itu nggak akan jadi 0. Kenapa? Karena dia sebenarnya termasuk yang C yang tidak pasti. Konstanta itu bisa berapa aja. Maka nanti kalau misalkan kita pindah ruas plus Y, ini sama dengan tetap C. Nah, itu. Jadi nanti hasilnya akan kita dapatkan sebagai berikut ini. Ini solusinya. XY sin X plus Y sama dengan C. Nah, itu untuk yang nomor 1.